Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di mana Kak? Di Akademi Silat Olahraga di Plaza Cibubur lantai 3. Bisa buat apa aja Kak? banyak. Nah, Kalau ada yang mau TC di sini juga bisa. waduh, bisa banget. Dari daerah mana gitu yang pengen punya tempat latihan lebih eksklusif gitu bisa di sini. Nggak harus silat, Sukai. Ya. Apa aja tuh, Kak? Apa aja yang bisa dilakukan di ruangan deh. Meeting, Boleh. seminar, boleh ya Kak ya? Seminar boleh, pelatihan boleh. Nah, apalagi waktu itu pernah dipakai buat acara pramuka Kak. Oh iya, pernah. Iya, pernah. Boleh Nah, juga itu. Boleh tuh, mau pramuka di sini, Nah, hubungin aja di Instagram atau TikToknya Akademi Silat olahraga. Nah Kak, Hari kita ini mau menyambung ngapain? video sebelumnya. Karena mumpung juga nih masih dalam pembahasan, Iya. kita hadirkan orang yang ngerti aja nih. Teman saya juga ini Sukai, mantan atlet juga ini Sukai. Siapa tuh Kak? Ada Katias. Katias dulu juga atlet pada zamannya. Ini keluarga besar Aso juga, yang kebetulan guru ya Kak, profesinya. Alhamdulillah, iya sekarang ngajar di sekolah. Ngajar di sekolah. Karena ini tadi saya sama Sukai lagi bahas yang agak-agak panas nih. Gimana kalau kita tanyain aja langsung nih sama orangnya gitu, yang jadi guru di sekolah gitu. Waduh. Tentang O2SN gitu. Didih nih, didih. Nah, tapi Kak Tias ngajar di mana Kak? Iya, jadi sekarang itu ngajar di SMA. Tapi disclaimer dulu ya, saya bukan atlet loh, mohon maaf. Jadi memang dulu waktu sekolah itu pernah ikut sampai jenjang popwil. Popwil lumayan loh. Cuma popwil ya, jadi peserta aja. Sukai maaf, cuma ini Kalau dapat sertifikat tuh dapetnya sertifikat keikutsertaan aja gitu. Nggak tapi nyampe DKI mana-mana. kan? Iya, waktu itu Lagi mewakilin- DKI, mewakilin susah DKI. banget. Itu alhamdulillah cuma sampai popil, habis itu udah nggak kemana-mana lagi. Jadi kenal silat itu dulu dari SMP kan, SMA, istilahnya tuh pernah ngerasain Iya. nyicipin gitu jadi Iya. atlet itu waktu SMA. Ya. Terus ke sini ya hanya latihan. Mungkin kalau dari sisi kepelatihan udah nggak aktif ya. Cuma kan karena cukup lama ada di dunia silat gitu, maksudnya kita teman-temannya anak silat, Iya. gitu. Suaminya juga masih aktif di Circle-nya. silat, circle-nya anak silat. Jadi tuh sampai sekarang ketika ngajar di sekolah pun masih masih Ada. perhatian. Iya, bener. Jadi kita tuh nggak, kalau ada anak silat tuh masih rasanya gue tuh bagian Iya, dari ini. iya, masih bergetar hati Iya, ini gitu ya. kalau mereka menang kita tuh Iya, masih bener. ya Allah, anak silat. Sekarang ngajarnya di SMA 113. Oh, SMA 113. Anak Vegas, komen, share, like anak Vegas, tolong ya. Anak shout out lagi buat anak 64 juga, anak 64 tolong. Komen, like, subscribe. Harus. Iya. Guru apa Kak? Ngajarnya ini jauh banget dari silat ya, mohon maaf. Ngajarnya bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa Indonesia itu kan kan lulusan UNJ ya. Iya. UNJ itu kan identik juga sama yang terkenal juga kan anak olahraga. Oh, iya. Jadi makanya tuh kita balik lagi karena dulu circle-nya silat, maksudnya UNJ kan masih ketemu lagi sama anak silat. gitu. Jadi Iya, kayak nggak kemana-mana. Iya. Tapi itu yang bikin hidup nggak sih? Maksudnya apa sih? Kita jadi lebih berwarna aja. Coba kalau jadi guru doang. Iya, benar. Ada hal lain gitu yang kita tekuni gitu, yang kita sukain, yang masih kita lihat Iya. gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, mau nanya apa nih? Mumpung ada gurunya, mumpung ada dari pihak sekolahnya gitu. Jangan tadi nyecer saya doang nih, kita cecer nih yang bagian-bagian yang punya sekolah. yang punya sekolah. Aduh, jauh banget. Enggak sih, kayak tadi kan Suka nanya ke saya lebih ke dari sisi pelatih nih gitu. Kalau dari sisi sekolah tuh tentang O2SN ini gimana gitu. Jadi O2SN ini kan tadi juga udah disebut ya, O2SN itu eventnya Kemendikbud.
dan dia ada di payung yang sama OSN, Iya. FLS 2N, Iya. LDBI, Iya. NSDC itu ada di bawah payungnya Pusprenas yang bisa dibilang bahwa ini tuh event bergengsi. Iya. Ya, event bergengsi. Tapi bareng-bareng semua nih gitu. Memang sih pelaksanaannya pada dasarnya bisa berbeda-beda ya. Maksudnya Iya. mungkin ada yang meriah banget, Iya. gimana gitu. Itu dari sisi dari sisi pelaksanaan eventnya. Tapi kalau dari sekolah untuk event-event yang dibikin sama Pusprenas ini kita tuh pengennya memang anak-anak tuh dapat prestasi yang maksimal sebenarnya. Gitu. Kita tuh punya ekspektasi kalau udah ikut, ayo kita kita berdoa lah, kita berharap semoga dan didukung gitu dengan dukungan yang bisa diberikan sama sekolah supaya mereka tuh dapat hasil yang maksimal. Iya. Sebenarnya tuh gitu pengennya. Iya. Sama kayaknya ada tujuan pendidikan karakter juga nggak sih? Waktu saya di mana? O2SN nasional kemarin ada tim ininya Kak. Kayak tim apa ya? Bukan penguji sih, kayak dia lagi meneliti gitu. Setiap peserta nih, dari setiap dia masuk, dari setiap dia cara bertandingnya, kayak dinilai dia suportif nggak, dia bersahabat nggak, terus pelatihnya kayak gimana, itu ada Kak. Jadi kan saya ketemu dosen saya nih, ngapain Pak kesini gitu. Dia itu lagi cuma ngelihat apa namanya ya, pokoknya Observasi ya, gitulah ya. observasi itulah. Terus waktu lagi TM ada bidangnya masing-masing nih, nggak cuman apa namanya ini silat gitu. Ada dari bidang apa yang berhubungan sama apa penyelenggaraan ini nih, ada pendidikan karakternya enggak gitu. Itu malahan ini ngelihat langsung ya di Iya. lapangan kayak gitu ya. Mungkin iya ada karena memang kan ini event yang bisa dibilang besar ya. Di setiap wilayah kan ada penyelenggaraan O2SN-nya kan Iya, gitu, yang akhirnya nanti akan jadi satu gitu di tingkat nasional Iya, gitu. iya. Nggak heran sih kalau misalnya memang sampai ada penilaian yang seperti itu, menurut saya segitu. Harusnya nih penilaian ini jangan cuma di nasional sih menurut saya. Coba dong kita lihat sini ke daerah gitu. Itu Biar ya. dia juga tahu gitu. Nggak cuma apa namanya, kalau cuma di nasional itu udah sangat terbentuk. Enggak Iyalah. sih gitu. Maksudnya Kalau dia, nggak terbentuk malahan maksudnya masa dia nih udah skala melalui nasional. proses itu sampai nasional pasti karakternya udah kelihatan juga gitu. Tapi coba deh lihat yang paling tingkat bawahnya itu lebih, silahkan diteliti deh, diobservasi kayak deh ini gitu. curhatan ini deh yang ngelihat penyelenggaraan secara teknis nih di wilayah ya kan. Iya. Evaluasi untuk kedepannya. Nah, mendingan observasinya di tingkat yang bawah, di nasional mah udah jadi. Kalau menurut nasional saya kan ya. sekali jalan tuh. Kalau yang kecil-kecil kan mesti ke tempat-tempat ongkosnya tinggi ya. Ya kalau nggak mau setengah-setengah, ayo fullin aja. Ayo sponsor. Itu kalau jadi guru gitu Kak, misal nih ada murid kayak saya nih dulu. Waktu Henny jadi murid apa? Iya, apa namanya? Bakalan sering izin gitu, izin sekolah. Kalau dari apa namanya? Sekolah tuh gimana? Jadi pengen ketawa. Saya soalnya sering bolos. Jadi pengen ketawa. Iya, waktu SMA juga saya ngerasain kok izin-izin. Jadi Mau ikut terkenal guru nih anak yang suka izin. Iya. Gitu ya? Kalau di ruang guru itu jadi mohon, oh si Henny nih yang anak silat ya, gitu, yang kemarin izin gitu. Itu iya pasti kayak gitu. Jadi itu hal yang nggak terelakkan nggak sih kalau kayak gitu? Karena anak itu kan mau ikut kegiatan yang di luar jam sekolah, gitu kan. Di luar kegiatan yang nggak dilaksanakan di sekolah gitu. Jadi nggak bakalan sudah pasti anak itu akan meninggalkan jam sekolah. Gitu ya. Kita paham kok. Dan sekarang pun sebenarnya sekolah itu mendukung kok siswa untuk berprestasi. Cuma memang kadang yang jadi kendala adalah ini juga nih. Tadinya mau bilang komunikasi, tapi nggak komunikasi doang. Gitu. Jadi kadang-kadang gini, ada anak memang kita tuh nggak memungkiri ya, anak itu kan bakatnya beda-beda ya. Ada yang bakatnya di sains, ada yang bakatnya di olahraga, ada yang bakatnya di sastra misalnya gitu. Kita tuh nggak memungkiri gitu. Dan ketika mereka giat banget di olahraga gitu, kadang-kadang guru mata pelajarannya itu agak cemburu. Ya nggak sih? bener. Giliran silat aja
gercep gitu Fisika aja. Fisika aja, Kimia aja. PR cuma 5 nomor gak dikerjain misalnya Apalagi gitu kan. guru bahasa Indonesia. Kenapa saya nge-spill yang ini ya? Pengalaman pribadi kan jadi mengingat-ingat yang dulu. Iya, jadi tuh kayak Iya gitu sih. sebenarnya guru tuh nggak masalah kok asal dia bisa bagi waktu. Ini ngomongnya gampang banget ya. Saya tahu nih ngomongnya gampang banget, ngomong bagi waktu itu gampang, tapi prakteknya pun susah gitu. Bener. Tapi memang ada baiknya nih kalau misalnya memang siswa guru tuh paham kalau kalian mau mencari prestasi. Apalagi misalnya ya guru yang ada backgroundnya kayak saya gitu. Maksudnya saya kan juga dulu suka izin ya gitu. Kita tuh tahu gitu. Anak kalau udah ikut ekskul percaya dirinya, apalagi udah kejuaraan. Iya. Percaya dirinya itu jadi Beda. bagus banget nggak sih? Kan jadi betul. tinggi banget kan Iya. gitu. Nah, kepercayaan diri itu akan berpengaruh sama pergaulannya dia gitu, sama cara dia menilai dirinya gitu. Itu apa ya, berdampak positif sebenarnya, cuma alangkah baiknya gitu diimbangi dengan menunaikan tanggung jawab dengan baik gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mau ikut lomba, tunjukinlah itikat baiknya untuk Iya. apa ya, untuk ngerjain tugas. Iya. Kayak gitu tuh kadang-kadang tuh yang iya Bu, saya Jangan kan diem baik Bu, gitu saya kan lomba kemarin Bu 5 hari. Iya nak, lomba 5 hari tapi kan lomba cuma sampai asar misalnya gitu. Ya tolonglah PR yang halaman 27 itu dikerjain, pengennya gitu. 27 doang. 27 doang, itu satu guru. Mata pelajaran kan ada berapa belas ya? Saya pernah tuh sebulan nggak sekolah Kak. Waduh. Sebulan, tapi maksudnya ada ini nih pas lagi balik samperin ke semua guru. Bagusnya Bu, begitu. Iya, Emang caranya yang bener gitu. begitu. Kamu tuh maksudnya Harus deketin kita gitu loh, tuh, Nak. ya, deketin aja kita pasti udah yang oh nih anak masih inget nih sama apa namanya pelajarannya dia gitu. Saya iniin satu-satu. Matematika apa Bu? Tugasnya apa? Ntar di belakang ya. Ya maaf nih Bu Guru. Kalau saya gitu ya. Bantuin dong. Itu bagian dari usaha. Nah, Bu guru kan memahami. Bu guru memahami. Ya, penting usaha dan nggak diem aja. Jangan Kadang-kadang ada guru yang ngejutekin juga kan, kayak Ya. sebulan lo kemana aja gitu, tapi terima aja. Nggak bakalan, guru juga nggak bakalan makan kamu kok gitu. Dengerin aja, pasang kuping, tahan hati. Iya bu, tenang aja, itu bakalan mempermudah kamu kok. Iya. Jangan ngindarin, jangan takut duluan sama guru. Bener nih, ini udah bener banget. Karena Kamu murid aku ya. aku pernah sebulan, pernah 2 bulan, pernah ke sekolah. Iya. Tapi apa namanya ya kalau nggak kayak gitu ya nggak lulus gimana nanti gitu. Mana zaman kita masih UN kan, ya kan. No, kalau Nggak bisa UN main-main, Nak. nggak bisa main-main. Zaman Itu ibu juga. nak gitu, nggak bisa main-main. Jadi itu juga Jadi yang inget kata motivasi dulu. lah. Nah, Kalau suka udah nggak ada UN ya, kayak dulu saya gitu ya. udah nggak ada kan? Masih SMP. SMP, SMA udah nggak SMA ada. udah. Zaman corona. Ya masih ngerasain. Iya, iya. Itu kalau dari sisi pernah guru dapet tuh. nggak sih Kak ngomelin anak murid yang kayak gitu? Sebenarnya ngomelin karena apanya dulu ya? Karena dia nggak masuk karena izinnya ya? Nggak pernah, karena tahu bahwa itu dia mungkin bagusnya kita Iya. pernah terlibat ya, dan sekarang kita jadi guru adalah kita bisa paham gitu sama apa yang sedang dia jalani sekarang. Cuma yang bikin marah ya dalam tanda petik, kan nggak selalu harus ngomel-ngomel ya. Itu adalah anak yang ikut lomba, misalnya dia lomba di weekend, terus ternyata ke depan-depannya itu tugas nggak dikerjain gitu ya, atau misalnya udah lewat waktu, udah lomba Sabtu Minggu, Seninnya masih nggak masuk. Ntar kan izinnya apalah capek Bu, saya habis pertandingan gitu. Nah, nggak kalau udah kayak gitu biasanya saya balikin lagi, bukan nggak pernah ngelarang kamu lomba-lomba ya, tapi tolong untuk di hari-hari yang sudah di luar hari lomba gitu, kamu tanggung jawab gitu. Memang konsekuensinya adalah setelah lomba kamu kan harus balik ke sekolah, siapin diri kamu buat itu. Iya. Gitu. Itu yang bikin marah sebenarnya. Tapi di Vegas ada nggak sih Bu? Di pencaksilat? Di Vegas ada pencaksilat. Oh, namanya Vegas. Iya. 113. Keren namanya Vegas. Vegas, iya. Kebetulan kalau di Vegas ini baru pindah sih, baru mutasi ke sana, baru beberapa bulan. Sebenarnya masih lagi ngelirik-ngelirik juga nih, ada nggak ya anak Vegas yang silatnya oke? Siapa tahu bisa jadi narasumber.
anak silat Vegas yang mau jadi narasumber di ASO, komen di bawah. Gitu. Ketemu sama Kak Tias. Ketemu sama. Kalau di sekolah dipanggilnya Budiah. Oh, Budia. Nama Budia. Oh iya iya iya. Gitu. Ntar nilai bahasa Indonesia kamu dijamin. Kok jadi suka yang janji ya? Suka yang ngasih nilai ini. Ya Allah. Di sekolah-sekolah nih kalau berarti masuknya DKI ya kalau Kak Tias? DKI. Di sekolah-sekolah masih banyak Kak silat, ekskul silat? Atau Dari beberapa sekolah yang saya tahu itu mostly ada silatnya sih. Kondisinya tapi bermacam-macam ya. katanya banyak yang tutup nih di sekolah-sekolah apa namanya tentang ekskul silat nih. Kalau menurut pandangan Kak Tias, dia tutup karena apa nih? Kalau sebenarnya tutup ya, kalau tutup sebenarnya sih sudah lama tidak mendengar. Maksudnya secara langsung itu belum pernah lagi mendengar ekskul tutup gitu. Tapi kalau kondisi ekskul yang memprihatinkan itu ada banget. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat di cakupannya silat, Iya. cakupannya silat gitu, ada banget jadi ekskul yang ada ekskulnya ada sekedar ada aja gitu. Oh, tapi nggak pernah ngeluarin prestasi atau nggak apa namanya bikin apa gitu. Kalau prestasi sebenarnya kan pada dasarnya prestasi itu kan nggak harus dari perguruannya. Ngerti kan ya nih, maksudnya Iya. anak yang latihan silat di situ terus berprestasi itu kan nggak harus dari situ doang. Bisa jadi ada anak yang ketika dia masuk SMA misalnya, karena saya cakupan SMA kan ya, dia udah masuk SMA, dia udah bawa basic skill dari SMP apa dari SD gitu, terus dia ngeluarin prestasi, dia ngikut lomba terus dia menang gitu kan. Itu kan bukan karena, bisa dibilang kan bukan karena ekskulnya kan, Iya. emang bawaannya dia aja Iya. gitu. Nah, kalau yang berprestasi dari si anak yang individu itu sebenarnya masih banyak, karena setiap tahun pasti ada anak yang masuk dari jalur prestasi. Iya. Kalau kayak anak kayak ini tadi. Oh. Iya kan? Iya. Ya tuh, jadi dia masuk udah bawa prestasi dan dia berprestasi itu wajar aja, dia mau udah belajar dari lama. Tapi kalau dari ekskulnya sendiri yang dia baru gabung di awal terus dia berprestasi itu kayaknya Iya. nggak sih? Ada apa ya 1 banding berapa yang apa dia nggak apa-apa habis itu ikut itu ekskul terus jadi apa-apa ya 1 banding berapa sih? Tapi maksudnya bukan berarti kita maunya dia punya prestasi yang bombastis terus ya, bukan ekspektasinya bukan kayak gitu. Maksudnya kalau ada mau bergabung di ekskul dan dia nggak berprestasi pun dari dalam tanda petik nggak apa-apa. Yang penting tuh anak itu kan sebenarnya ekskul itu kan mau ngarahin siswa sesuai sama Hobinya, bakatnya, sama bakatnya. hobinya gitu. Asal dia tahu, misalnya dia udah masuk nih ke silat, dia enjoy, dia latihan terus gitu. Misalnya dia nggak berprestasi pun sebenarnya lo nggak apa-apa gitu, asalkan tuh dia konsisten ngikutin latihannya, berkembang di organisasinya sebenarnya gitu. Oh, itu berarti ekspektasi sekolah tentang ekskul tuh itu Kak? Minimal dah, bare minimumnya begitu gitu. Bare minimumnya tuh anak-anaknya tuh bertahan gitu di ekskul Kalau itu. ekspektasi sekolah tentang pelatih silat Kak? Latih silat ya. Aduh, langsung Kayaknya daripada santai. Kayaknya lebih cocok ke silat ya. Pernah ada omongan-omongan dia dari sekolah kayak, ayo dong Kasukai sebagai pelatih gitu. Kok Tarsumi ya? Nggak apa-apa. Boleh kan? Iya, bebas. Kalau di posisi aku sih nggak ada, karena sekolahku ini karena mantan alumni situ, jadi itu 100% sepenuhnya ya, itu kepercaya kepada aku. Nah, enaknya kayak gitu. Tapi gak enaknya emang untuk mengeluarkan dana khusus. Tuh Kak, iya sih. Ya kalau saya kan swasta nih, kalau swasta mah alhamdulillah apa butuh ini, butuh itu. Oke, kalau udah ada hasilnya. Oh iya. Biasanya gitu, maksudnya nih misalnya aku bawa dulu nih nggak pakai apa istilahnya lah ya modal gitu, pakai modal sendiri dulu, Iya. baru tuh kelihatan. Nah baru Setuju. yang selanjutnya kalau saya karena sekolah swasta mah nyuh gitu. Kayak istilahnya belum ngomong aja udah ada ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kira. Iya. Iya, kalau pendanaan ini mungkin suka juga karena ngelatih di negeri kan ya, di sekolah negeri ya.
Jadi pasti jawabannya itu tergantung anggaran gitu ya. Iya betul. Tergantung anggaran. Ini sebenarnya bukan cuma dari sisi apa ya, dari sisi fasilitas latihan, tapi semuanya kayak misalnya mereka mau ikut lomba, butuh buat dana transportasi apa gitu. Memang betul sekali bahwa sekolah itu kan punya sejumlah dana, apalagi negeri ya, punya sejumlah dana yang harus dikelola gitu. Nah, pengelolaan dana itu perencanaannya memang sudah dari jauh-jauh hari gitu. Kadang-kadang kita perlunya kan cepet banget ya, misalnya aduh bulan depan perlu ini nih gitu, atau misalnya ada alat yang kurang, kita baru kepikiran sekarang padahal dibutuhin bulan depan gitu. Nah, itu memang agak susah untuk cepat ada gitu. Mungkin bisa ada tapi case-nya jarang banget ya kalau kayak gitu. Minimal Kalau transport sih. mau iyalah minimal transport. Kalau mau kita yang beliin dulu, abis itu nanti diklaim gitu bisa nggak? Tapi mau nunggu 2 tahun. Nah itu, 2 tahun. Enggak, maksudnya anggaran itu kadang di setelnya itu udah dari setahun sebelumnya gitu. Jadi misalnya buat 2 bulan depan kita tuh inventarisnya udah dari sekarang gitu. Jadi alternatifnya kalau mau, kalau emang pengen ada ya berusaha 2 mengajukan tahun dari Sukai, setahun Sukai. berusaha mengajukan dari misalnya setahun sebelumnya. Iya, Kalau emang iya, kita iya. ngerasa kita mau buat apa namanya, buat O2 SN tahun depan gitu, kita Iya. perlu apa, diinventaris dari berapa ya, setahun sebelumnya lah, diajuin Iya. dari jauh-jauh hari, pendekatan yang enak Iya. sekolah, ngomong yang enak. Apalagi kalau misalnya kita bisa bawa-bawa kayak ngingetin, Bu, kita pernah lo Bu menang ini, anak Iya, yang ini iya, berprestasi iya, Bu iya. gitu. Siapa tahu ya, Iya, siapa iya, tahu. Kadang-kadang tapi itu tahu yang jadi beban gitu Kak. Maksudnya kita udah ngajuin nih. Beban gak sih kayak ini harus dapet nih gitu. Iya bener. Nah, Iya. Apalagi tapi kalau sekolah tuh Sebagai guru nih, Nah, iya. kita minta sesuatu, kita minta sesuatu nih, terus ntar ada hasilnya kan nih kan gitu. Iya, iya, enggak cuma pelatih doang, maksudnya guru juga kadang gitu. Kita minta sesuatu, ntar kita merasa kayak ada beban, duh kita udah minta Iya. ini lagi, Iya. ntar kalau nggak ada hasilnya gimana ya gitu. Makanya kadang tuh saya mendingan udahlah mungkin Pakai ya murid-murid saya tuh paham nih kenapa saya juga sering istilahnya Iya, tuh beli merogoh. sendiri ya daripada nanti beban, soalnya Kak beban apa udah minta ini minta itu minta apa begini-begini aja gitu. naluri. Ya dan bukan ikhlas ya, tulusnya jadi berkurang gitu. Jadi kayak apa bertarget banget gitu. Tapi menurut saya Mendingan- nggak ada salahnya sih kalau Iya memang sih. kita mau mencoba minta ya sama pihak sekolah. Toh itu pun kalau misalnya kita minta berupa barang misalnya ya, barangnya kan akan dipakai ke generasi Oh, iya, berikutnya nggak sih? Iya, iya, Tuh, jadi nggak cuma dipakai buat anak yang sekarang aja. Mungkin yang sekarang kualitasnya nggak terlalu oke, tapi yang berikutnya kan kita nggak tahu. Iya. Siapa tahu ada yang berpotensi. Nggak apa-apa kok. jadi sesi psikolog. Nah, bahas tadi tuh Kai. Apa nih? Yang tadi kan lu tanya kan O2SN nih gini gitu. Kalau misal dari sisi guru nih gimana gitu. Kayak apa namanya? Kayak tadi pembimbing, ini pelatih. Terus sekolah kadang-kadang mau nggak nih dukungnya atau apa namanya? Apalagi kalau di daerah tuh Kak. Terus gimana caranya? Ini pelatihnya, ini pembimbingnya, yang di bawah siapa? Itu banyak aspek ya, rumit itu sebenarnya. Iya. Gampang banget gak sih? Jadi prinsipnya sih sama kayak yang tadi. Kalau misalnya ada mau bermohon ke sekolah, ada baiknya dari jauh-jauh hari. Satu. Nanti mungkin akan ada obrolan-obrolan panjang lah sama sekolah, tapi kita ikutin aja kan alurnya gitu. Nah itu satu. Terus kemudian yang kedua, ini juga kali ya ke orang tua. Tadi kan sempat ngomongin orang tua juga. Iya. Ada baiknya dan semoga aja ya gitu. Aduh, sih mau ngomong aja tuh kayak kalau udah tentang orang tua. Sensitif kan? Kalau udah tentang orang tua tuh orang tua itu kan posisinya beda-beda ya. Ada yang mampu, ada yang enggak. Iya. Ada yang menyadari potensi anaknya, ada yang enggak menyadari potensi. Ada yang ya udah lah gitu. Ada yang mungkin anaknya berpotensi tapi dia nggak mampu ngomong sama orang tuanya, macam-macam lah kayak gitu.
Kalau menurut saya sih gini, kalau emang kita ngelihat ada baiknya ya pelatih juga membuat komunikasi yang baik sama orang tua. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada anaknya yang perlu dukungan lebih gitu, orang tua tuh bisa bantu gitu. Atau misalnya pun nggak bisa bantu, intinya bisa bikin keputusan yang baik lah gitu kan. Maksudnya bantuan itu kan nggak harus full dari orang tua ya, misalnya bisa jadi mereka bantuin mikir gitu, misalnya buat nyari dana kalau misalnya mereka nggak punya dana gitu. Jadi komunikasi sama orang tua. Jadi itu kalau misalnya kunciannya buat ke sekolah ya, ke sekolah mungkin komunikasi ke pembina gitu. Terus kalau ke orang tua, komunikasi ke orang tua untuk kemungkinan ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya udah jalan begini, menurut saya bakalan lebih baik lah kalau misalnya ke depannya anaknya akan ada event yang perlu dihadapi, perlu uang banyak misalnya gitu, akan dapat keputusan yang nggak memberatkan gitu. Jadi kita bisa mikirnya sama-sama gitu. Kalau sekolah bisa nanggung ya alhamdulillah gitu kan. Cuma balik lagi tadi itu ya belum tentu gitu sekolah itu bisa menganggarkan. Yang susah tuh kalau sekolahnya enggak, orang tuanya enggak, fully pelatih gitu ya Kak. Ini agak curhat nih. Habis itu full nih udah pelatih. Kalau pelatihnya kayak Kak Heni, kita Bocahnya. ngerogoh kantong sendiri. Kalau pelatihnya Saya mah kantongnya bolong, ngerogoh kantongnya suami jadi. alhamdulillah ya. Nah itu kalau udah sekolah enggak, orang tua enggak, mau nggak mau emang pelatih nih gitu. Nah, semoga atlet juga agak tahu diri gitu. Tapi harapannya gimana kalau misalnya ada atlet yang udah dibantu nih sama pelatihnya gitu. Aduh, Kak. Harapannya apa sih? Pengennya atletnya gimana gitu. Jadi pengen tahu. Aduh, baru aja kemarin nih. Nih kayaknya apa anak-anak saya yang di itu jadi ini deh. Apa namanya? Kalau saya sih apa ya? Bener-bener harus jaga hati banget tuh Kak kalau kayak gitu tuh. Apa kayak ya udah tulus aja gitu, ikhlas. Tapi kan kadang-kadang kayak ya ada rasa iyalah gitu. Jadi baru kemarin, rasanya kok kayak capek banget ya jadi orang baik gitu. Karena gini nih, beneran sekolah udah enggak, apa namanya orang tuanya enggak. Jadi apa namanya kita nih full anaknya sekarang yang gimana ya, boleh gak sih ngomong? Kayak udah lupa aja gitu. Saya nggak ngarepin dia balik atau apa enggak, tapi maksudnya seenggaknya apa namanya support apa namanya tempat latihan kita lah gitu, support teman-teman yang lain gitu, atau apa saya mah nggak minta dibalikin atau apa gitu, maksudnya ayo kita masih bersama-sama, masih apa namanya ada adik-adiknya lain istilahnya gitu, apa masih dalam komunitas ini, ayo bersama-sama lagi gitu. Ini udah hilang. Ada pengennya tuh ada imbal baliknya ya, misalnya udah mereka balik ke entah mereka balik ke klub atau balik ke gini perguruan deh, misalnya gitu. perguruan ya, perguruan gitu. Apa namanya? Kalau PP pasti Yaser lah, misal lah, yang besar gitu. Dia besar nih, abis itu udah besar hilang Kak. Nggak balik ke perguruan tuh kayak rasanya kita gimana sih gitu. Iya kan? Ini sorry ya Sar, bukan ngesepil apa namanya. Lu ini contoh doang. Iya, karena apa teman-teman PP nih gitu. Maksudnya itu Yaser bagus. iya, apa namanya? Ini Masih cuma aktif, contoh. Aktif tuh. Iya. Kan? Ini maksudnya aku ini yang lagi pernah atau latihan. Puspa deh gitu, besar gitu. Terus nggak mau balik ke perguruan. Nah, itu yang apa masalah-masalah kayak gitu. Apa langsung sama dunianya sendiri lah apa gitu. Jadi inget kemarin yang Mas Bondan nih Kak, dengerin nggak yang apa saya sekarang udah nggak di apa nggak di IPSI kan, katanya Mas udah nggak di IPSI udah, jadi sekarang apa ya di perguruan aja gitu. Oh dulu kalau waktu lagi apa namanya di pelatas atau apa ya apa sebenarnya sama tetap di perguruan. Jadi gini nih, ketika kita kalau kita nggak lupa gitu ya sama perguruan, ketika kita di atas
atau di bawah, ketika kita di bawah, perguruan tuh masih tetap ayo sini. Iya betul. Gitu nggak sih? Gitu. Kayak rumahnya nggak sih? Iya, gitu. Tempat kita kembali. Jadi waktu kamu di atas nggak lupa sama apa perguruan, itu akan sangat bermanfaat ketika kamu lagi di bawah nih. Apa nih rumahnya terbuka gitu. Lagi pula kalau misalnya posisinya kayak Mas Bondan ya, maksudnya ketika dia lagi berkarir di IPSI misalnya, bukan berarti dia ninggalin perguruannya sih menurut saya ya. Memang dia pada saat itu lagi berjalan di rel yang ini nih gitu. Di waktu dia lagi di atas aja dia masih nyempetin di perguruan kan. Apalagi Makanya itu kan ketika masih kelihatan. iya, maksudnya waktu lagi nggak di mana-mana, jadi perguruan juga ayo welcome. Nah, kita tuh juga harus kayak gitu. Maksudnya waktu jangan lu cuma butuhnya doang. Nancep tuh. Mantap nih udah keluar kan. Jangan lu cuma butuhnya doang. Abis kalau udah nggak butuh, udah gitu. Jadi muridnya Kak Heni, di bawah boleh Kak Heni, saya minta maaf ya gitu. Balik lagi buruan daripada kena obel lah. Nah, Nggak sih, apa tapi ya apa Kayak ini kan namanya? tulus. secara kalau pelatih mah ikhlas aja sebenarnya. Iya, ya. sebenarnya. Cuma kan ketika menyayangkan hal seperti itu sebenarnya buat dia sendiri Iya. loh modal. Iya. Apa modal adabnya dia ya. Iya. Pengennya Modal adab. Nanti ketika dia sudah apa namanya dewasa di kehidupan nyata, nah itu nih, gimana nih di masyarakatnya Iya, gitu. Itu manfaat tau. kalau dia bisa memperbaiki diri sekarang, insya Allah nanti ketika dia ada di kehidupan yang lebih besar, Iya. dia punya modal yang lebih Iya. baik kan. Iya. Ibu guru. Nabung. Ya ampun. Bubuk halaman. Ini boleh minum dulu nggak sih? Iya boleh Kak, boleh ya? silakan. Itu ada isinya Kak. Iya, Ada isinya tapi agak alhamdulillah. berkurang nih kayak gara-gara tadi kita Jadi nggak di refill. Aku refill. mantap banget. Agak plong ini tadi saya. kayak sesi konsultasi. Konsultasi. Nih apa sebagai guru Kementerian Pendidikan menterinya udah beda nih Kak. Berubah lagi nih Kak. Berubah lagi nggak nih kayaknya? Aduh, itu malah lebih kepikirannya karena guru ya di sekolah, karena lebih banyak berkecimpungnya bukan di kegiatan ekskulnya gitu. Disclaimer lagi nggak sih? Boleh nggak sih disclaimer Nggak lagi? Jadi saat ini lagi nggak megang pembina ekskul gitu. Apa namanya? Jadi takutnya gini. Kok ngomongin soal ekskul sih, emangnya dia pembina apa gitu? Takutnya gitu. Nggak megang ekskul, tapi kan Dunianya kita mantau lagi lah. di silat nih, ya. Dan karena emang itu tadi kan circle kita nggak jauh-jauh Iya. dari itu ya, jadi masih merhatiin Iya. gitu. Nah kalau soal dari yang kementerian ganti, malah lagi kepikiran nanti kira-kira kebijakan pendidikannya kayak gimana sih Oh, iya. gitu. Soalnya kemarin sempat dengar juga katanya kurikulum ini kan yang agak-agak puyeng itu kan Iya, kurikulumnya. Kurikulum tuh ada yang bilang kemarin kurikulum tuh walau ganti menteri nggak bakal ganti loh. Sempat ada yang bilang gitu. Terus sekarang kok kayaknya menteri kita akan meninjau kurikulum merdeka lah, meninjau UN, meninjau zonasi, kayaknya bakalan ada lumayan ini nih ada perubahan, nggak tahu ya, nanti kita tunggu deh. Tapi kalau pandangan sekolah nih tentang kayak tadi itu udah ke-spill juga kan. Kalau zamannya kita mah apa nggak peduli kan dia kemampuannya apa nih apa sampai sedetail itu gitu kan Kak. Kalau yang zaman sekarang tuh gimana? Apa namanya? Dia nggak harus bisa matematika. Apa misal dia memang silat ya udah gitu. Atau dia olahraga ya apa ayo sana gitu atau gimana? Sebenarnya sih pendidik itu sekarang ya Biar lagi sering banget di ini loh Hen. Mungkin ini juga pernah. Ini dulu SPD apa? SPD. SPD kan, SPD kan. Jadi di pendidikan itu kan kita diajarkan ya, salah satunya adalah kita tuh nggak boleh nguji atau mandang anak dari hanya satu keahliannya doang. Iya. Ingat kan yang ada gambar, misalnya ada gambar burung, ikan, kuda misalnya gitu. Terus tiga-tiganya kita tes berenang gitu. Paham. Burung bakalan pinter berenang nggak sama kayak Iya, ikan iya, gitu, iya, enggak iya, kan? iya, Sebenarnya iya, kita tuh udah ditanamkan untuk memandang anak didik kita
seperti itu gitu. Jadi nggak boleh menyamakan, nggak boleh menganggap satu anak itu harus jago semuanya gitu. Atau kita ngetes satu untuk semua anak gitu. Kita harus menyadari bahwa anak itu tuh punya kelebihannya masing-masing. Sama sekarang tuh juga di kurikulum yang sekarang juga sebenarnya kita tuh berharap guru-guru tuh memandang seperti itu gitu. Nah itu juga menurut saya sih ya apa namanya yang membuat guru di sekolah sebenarnya sekarang lebih memberi memberi jalan kepada siswa untuk berprestasi di luar akademik gitu. Jadi kalau misalnya dia punya prestasi di apa gitu, dikasih reinforcement kan di sekolah kayak diumumin gitu ketika ketika upacara gitu. Atau kadang-kadang ini yang murid-murid nggak tahu kali ya, di grup WA aja tuh kadang diumumin gitu. Jadi kayak alhamdulillah anak kita meraih gitu kan. Saya mah juga nggak tahu mungkin. Jadi itu kalau ada laporan dari ekskul apa, entah dia menang dari grup ekskulnya atau dari perorangan, itu tuh sering dibagikan ke guru-guru gitu. Dan nanti juga diumumkan di depan teman-temannya waktu upacara. Kadang-kadang malahan ada beberapa sekolah yang bikin spanduk gitu. Nah itu kan tandanya kita tuh mendukung, support, kita tuh pengen anak-anak tuh punya prestasi lain di luar akademik. Nyadar kok, kita menyadari. Nggak yang apa namanya? Bisa bodoh ya Kak. Iya. Kalau pas saya mah ya udahlah, emang dia ke olahraga nih, matematikanya jelek ya nggak apa-apa deh. Fisikanya jelek juga gak apa-apa deh. Nah itu tuh ekspektasinya sebenarnya gini loh. Ini kan guru kan udah dibikin mindsetnya seperti itu ya. Maksudnya kita disadarkan bahwa kita punya mindset seperti itu. Nah satu mungkin, mungkin boleh juga ya tanya sama ini ini menurut kalian ini tuh tugasnya siapa sih untuk membuat anak-anak kita gitu. Ketika dia tahu iya nih saya kurang mampu di matematika gitu. Tapi dia tuh harus ada usahanya loh untuk mempelajari matematika. Jangan ditinggalin banget. Jangan kayak ulangan nih, kok nggak dikerjain ulangannya gitu. Emang gua nggak bisa matematika tuh, nggak usah dikerjain. Orang saya dikerjain juga orang olahraga gitu. Orang saya orang seni gitu. Jangan kayak gitu kan. Pas lagi di SMP SMA gitu ya. Nah itu kayaknya kalau misalnya mau dicari-cari jawabannya, sebenarnya kita punya jawabannya sih. Itu usahanya harus dari guru, harus dari orang tua juga nggak sih? Betul. Dari orang tua buat bikin pola pikir anaknya kayak gitu. Dan tadi ya balik lagi kan, sekolah itu kan sebenarnya mendukung anak-anak untuk berprestasi gitu. Jadi tolonglah anak-anak. Kenapa jadi ini mulu nih? Jadi tolong anak-anak di sekolah itu, Bapak Ibu guru udah menyelenggarakan berbagai macam ekskul. Silakan dipilih yang sesuai sama minat kalian gitu. Karena anak-anak zaman now gitu masih ada yang ragu gitu, aja. Ragu buat ikut ekskul, malas ikut ekskul. Kuliah pulang sekolah pulang apa tuh? Sekolah pulang apa tuh? Sepuh ikan sekolah pulang. Iya, jadi udah tahu sekolah tuh ada ekskul tuh bukan cuma buat hiasan doang. Enggak. Jadi silakan dipilih yang sesuai sama bakat kalian, keinginan kalian gitu. Nah, abis itu udah dipilih, berkecimpung dulu deh di situ, dicobain. Jadi misalnya udah milih silat, coba deh latihan silat dulu. Jangan kayak baru sekali latihannya nggak enak, besok mau datang lagi gitu. Aduh, apa ya ini yang jadi problem? Mau berproses. Kalau kata orang-orang mah daya juangnya anak-anak sekarang tuh yang agak yang kurang ya. Jadi baru ngikut sekali udah nggak enak, nggak usah ikut lagi gitu. Padahal belum nyampe mana-mana. Mental tempo. Generasi strawberry. Padahal anak zaman sekarang itu mungkin itu ya bisa dibilang image yang negatifnya ya, dianggap negatif gitu. Tapi yang orang-orang perlu tahu juga adalah anak zaman sekarang itu mereka itu adalah native teknologi, nggak kayak saya kan milenial nih. Milenial itu bukan milenial juga kan, bukan native teknologi. Jadi native teknologi itu mereka ceprot tuh udah ada teknologi di sekeliling mereka. Mereka terbiasa dengan itu. Kalau kita lahir nih kan, ibu-ibu kita masih ngulek pakai ulekan, belum pakai chopper. Setelah kita umur 17 tahun ada chopper, kita mesti belajar cara pakai chopper misalnya gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang itu langsung chopper. Mereka lahir tuh ibu
ibunya lagi giling makanan di belakang pakai chopper. Itu artinya ketika mereka lahir dengan teknologi di sekeliling mereka ada teknologi. Mereka itu punya kemampuan yang bagus banget di teknologi. Terus ngerasa nggak sih anak sekarang itu kreativitasnya luar biasa. Iya. Kadang-kadang tapi Gurunya memang nggak bisa bikin begitu, dia udah bisa loh. itu kadang-kadang kayak di sekolah nih udah percayain aja sama murid deh, ntar dia bisa bikin yang bagus. Bener banget, mereka tuh bisa bikin lebih bagus. Kadang-kadang cara-cara yang guru nggak tahu mereka bisa gitu, kayak kok bisa ya kayak gini, ternyata ada cara begini, ada cara begini. Mereka tuh udah tahu duluan. PowerPoint-nya mereka lebih keren dari mereka lebih bagus. Saya aja kaget tahu spin ini nggak yang spin itu yang spin kan, spin wheel itu. Ternyata ada spin wheel yang kalau kita spin langsung jadi kelompok, tahu nggak? Bapak ibu guru komen di bawah. Ya Allah, suruh komen. Hal kayak gitu, itu kadang bikin guru kaget gitu, kayak aja ya kayak gitu. Mereka itu emang jago banget, cuma memang saya nggak tahu ya apa memang karena faktor teknologi yang memanjakan mereka, yang membuat mereka jadi daya juangnya tuh kurang gitu. Mungkin nggak tahu deh apa, tapi intinya mereka tuh punya hal-hal yang bagus sebenarnya. Dan ekskul ini menurut saya menyeimbangi nggak sih, maksudnya jadi jangan ke teknologi terus nih, kegiatan ekskul ini buat sosial juga gitu. Teknologi itu kan kayak hal yang udah sehari-hari ya kita pakai apa aja, tapi kalau udah nyemplung ke ekskul artinya tuh mereka belajar ilmu baru, bersosialisasi sama teman-temannya, sama pelatih, berorganisasi. Saya ngerasain banget soalnya Kak, skill cara berkomunikasi seperti ini tuh dapatnya dari mana gitu. Cara menyampaikan sesuatu hal tuh dapatnya dari mana gitu kan. Kalau cuma ya gini doang gitu, skill kayak gini kan butuh keberanian, butuh apa gitu kan. Kalau cuma teknologi yang kita lihat jadi kurang tuh. Kalau misalnya cuma kalau teknologi dong semua orang megang sih ya, tapi kesempatan untuk mengembangkan diri, dikoreksi sama orang lain, berinteraksi sama orang lain itu salah satunya emang ada di sekolah, di ekskul gitu. Kalau ekskul silat sendiri, pandangannya sekolah gimana Kak? Pandangannya sekolah itu emang beda-beda sih ya. Jadi kan kondisi ekskul itu yang seperti aku bilang tadi kan beda-beda ya kondisinya. Ada yang peminatnya masih banyak, ada yang enggak, maksudnya outputnya. Dia nih anaknya jadi apa gitu. Maksudnya ketika ikut ekskul silat, apakah jadi apa? Jadi negatif atau jadi positif gitu. Kalau ekspektasi sebenarnya gini sih, sekolah itu kalau ya pengen anak muridnya itu ada prestasi dari ekstrakurikulernya sendiri. Pengennya sih gitu. Cuma tadi yang balik lagi yang aku bilang, kayaknya sih asalkan anak itu udah konsisten aja gitu ngikut ekskul. Aku rasa tuh udah masuk ke kriteria minimumnya dari sekolah gitu. Anaknya jadi baik, karakternya berubah. Oh iya, itu mah pasti menurut aku ya salah satu efek. Tapi mungkin ya tergantung situasinya juga, tapi memang salah satu efek menurut aku, anak ketika terlibat dalam suatu kegiatan, apalagi yang dia into banget gitu, yang dia suka banget, sebenarnya itu bisa berdampak ke perubahan sikapnya dia juga. Kalau aku sih sempat ngeliat ya, dan aku memperhatikan gitu, kalau di anak SD itu tuh kan suka megang anak SD juga kan. Ekskul, apalagi pokoknya kegiatan yang membuat anak itu sibuk, dan membuat anak itu sibuk, dia suka, itu bisa membuat perubahan perilaku gitu. Menurut aku kayak gitu, karena aku juga pernah ngeliat ada anak yang tadinya gimana banget, setelah dia terlibat di ekskul yang dia suka banget gitu, ada perubahan yang positif gitu. Mungkin karena ritme ekskulnya, ritme latihannya membuat dia berubah gitu. Ada nggak yang ikut silat malah jadi gampang tangan nih gitu, gampang emosi nih gitu, kalau di sekolah? Jarang sih. Jarang ya? Kayaknya malahan anak yang suka berantem di sekolah masukin aja tuh ke situ gitu. Itu bukan anak silat ya, kalau mau berantem langsung ke silat dulu gitu harusnya. Masuk ke silat aja kalau emang mau berantem, ntar diajarin berantem yang bener. Jangan di jalanan. Jangan pakai kelewang ya nak, jangan ya nak ya. Emang masih kerja di Jakarta? Masih. Ya. Masih. Kalau mau nih jangan pakai senjata dong gitu. Tangan kosong, tapi di matras. Tapi di matras.
Iya betul. Terus dibawa ke yang positif sih kalau emang ada kayak gitu. Salah satunya itu di ekskul. Makanya gabung ke ekskul. Nah, tuh Kak, apa Kak harapannya untuk pemerintah demi kepentingan murid anak-anak sekolah di bidang non-akademik? Harapan hijau banget itu. Pengennya apa ya? Ya mungkin ini yang ya, nggak memberatkan. Iya mungkin Jalur kalau prestasi dari- dimudahkan. Kalau itu mah udah sebenarnya. Oh iya. Iya. Tapi prestasi masih tetap sebenarnya- sama umur ya sih Kak? Iya. prestasi itu kayaknya sekarang yang penting anaknya itu ada willing buat ngejar yang prestasi yang bergengsi itu ya, bukan yang bukan pemasalan doang. Kan karena dia udah punya modal, pernah ikut menang di kejuaraan yang jalurnya apa sih yang tingkatnya itu prestasi gitu, bukan pemasalan, itu udah jadi modal lah intinya. Tapi kalau di untuk di tataran sekolah kali ya mungkin bisa kali ya ada alokasi yang lebih ini nggak sih, apalagi kalau di negeri ada alokasi yang khusus buat peningkatan fasilitas fasilitas Non-akademik. iya non akademik yang prestasi gitu. Jadi misalnya emang sih semua itu kan menyesuaikan ya. Jadi apapun yang bisa diadakan di sekolah itu semuanya menyesuaikan sama keadaan sekolah gitu. Jadi misalnya sekolah pengen nih punya tempat latihan buat nari misalnya gitu, atau misalnya pengen punya gym gitu buat olahraga gitu. Semuanya mesti ngelihat dulu kondisi sekolahnya bisa apa enggak gitu, dan ada birokrasinya juga. Tapi kalau misalnya ada sokongan dari pemerintah yang bisa ngasih ekstra gitu ya buat keberlangsungan ekskul atau prestasi non akademik di sekolah, itu oke banget sih, karena tadi itu kan sama ya, sejalan ya sama apa tadi yang konsep yang tadi kita udah omongin itu, bahwa anak itu tuh nggak harus jago di akademik semua gitu, harus jago di matematika semua, kalau bisa difasilitasin dari non akademiknya itu bagus banget gitu. Tapi maksudnya jago nih, maksudnya gini, nggak harus jago ya jangan ditinggalin. Benar. Kayak nggak harus tahu banget, yang penting paham. Karena sekarang ada keinginan. Iya, tahu nggak sih yang di viral itu, sekian kali sekian aja nggak tahu, sekian dibagi sekian aja nggak tahu gitu. Itu kan udah yang mana kelas 12 gitu. Iya benar. Itu maksudnya kayak ya udah sih, kan saya nggak di situ gitu, kayak ibaratnya kayak gitu, maksudnya ya nggak gitu juga. Itu Yang kan penting sebenarnya tuh tanggung jawabnya kayak nih ya, maksudnya tanggung jawab ketika dia jadi pelajar, tanggung jawabnya dia adalah belajar. Ketika gurunya ngajarin ini, tanggung jawabnya dia adalah dia harus bisa materi ini. Nggak cuma di masalah akademik, di non akademik kan juga tadi yang aku bilang, kalau dia udah terlibat sama satu ekskul, fokus sama ekskul itu dijalani betul-betul gitu. Jadi jangan sampai baru ngerasain dikit udah menyerah, capek bla 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 gitu. Itu nggak cuma di ekskul doang, tapi di akademik juga. Semua aspek, biar minimumnya anak sekolah dan generasi muda. apa nih pesan-pesan Kak Tias buat anak-anak yang pengen maju di non akademik? Pesan-pesannya adalah konsisten. Tadi balik lagi sih ya nih. Nih kan udah konsisten ya, misal nih kayak tadi kan saya cerita tentang sekolah nih, kalau kayak tadi persiapan O2SN, sekolah mampunya bayar pelatihnya cuma 2 hari gitu, 2 kali gitu seminggu. Nah kan nggak mungkin tuh juara dalam 1 minggu 2 kali doang, jadi nambah nih gitu. Kalau sekolah tuh gimana gitu, maksudnya supportnya ya udah cuma bisanya memang segitu, atau ayo kita bicarakan dengan baik-baik. Kalau negeri itu mungkin aku nggak bisa ngomong nggak mungkin keluar atau gitu ya, nggak bisa ngomong kayak gitu, karena situasinya tuh bisa beda-beda gitu. Kalau swasta juga kan, misalnya Henny bilang swasta lebih gampang, tapi kan nggak semua bisa keluar dengan mudah juga gitu ya keuangannya gitu. Jadi Komunikasi komunikasi satu. Terus kalau memang
itu sih orang tua juga sih. Orang tua tuh mesti banget tahu apa yang terjadi sama anaknya tuh lagi mau ngapain, perlu apa. Ya kalau misalnya ada kelebihan bisa lah ikut bantu juga gitu, at least tuh makan minum. Karena juga sekarang nih di negara kita gitu, orang apa lebih kayak lu kasih lihat dulu baru kita bisa ngasih gitu ya nggak sih? Daripada nih saya kasih semua baru tuh hasilnya ada gitu, biasanya gitu. Iya, itu bisa dibilang wajar nggak sih? Emang kayaknya manusiawi ya kayak gitu. Cuma kadang-kadang bisa apa hasil yang kita dapatkan itu bisa bergantung sama usaha kita juga. Ini tadi sempat saya omongin kalau misalnya pengen hasil yang maksimal ya, jangan jadi orang yang mediocre gitu, yang rata-rata doang. Jangan misalnya pengen jadi atlet yang oke. Jangan berarti kalau mau ada atlet yang oke, prestasi yang oke, atletnya jangan mau jadi atlet yang mediocre yang cuma datang latihan udah pulang nggak ada latihan ekstra di rumah. Pelatihnya gitu, ini kan mesti dari berbagai pihak. Kayak pelatihnya juga sama, jangan cuma jadi pelatih yang asal gue datang, asal gue tanda tangan, jangan kayak gitu doang. Tapi perhatikan juga atletnya di luar. Misalnya ya pihak sekolah, pembina gitu misalnya. Pembina juga jangan cuma jadi pembina yang mediocre kayak cuma oh ya gue nungguin anak murid gue latihan, anak murid gue latihan, duduk gue lihat dia latihan ada pelatih bla 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 gitu. Tapi juga ada boro-boro dilihat. Baik-baik. Teman-teman aku semua menunggu sampai selesai. Temennya udah hai. Coba kayak temennya Katias kita. Teman-teman aku baik-baik tahu mesti nungguin pembina yang baik itu, nungguin karena nanti kalau ada apa-apa belum pulang bisa jawab sama orang tua. Kalau misalnya ada permasalahan, pembina juga bisa jadi penengah gitu. Nih ada pertanyaan dibalikin ke pelatihnya. Iya. Aduh, ini dari sisi walaupun nggak tahu nih mau ditonton apa enggak, yang penting udah keluar deh gitu. Podcast berkedok, salah apa namanya, konsultasi psikologis berkedok podcast. Tapi coba deh komen di bawah yang apa ngerasain sama kayak kita gitu, sama apa namanya ngerasain jadi pelatih yang kayak kita juga gitu. Tapi pernah nggak Pak dimaki-maki sama wali murid? Dimaki-maki sama wali murid. Kalau apa ini sih enggak sih, lebih ke apa ya, komplain. Apa jam latihan lah atau apa. Kalau misal yang lain-lain sih jarang sih. Tapi kalau komplain jam latihan, kalau menurut kakak-kakak pelatih sendiri faktornya apa dong? Kalau komplain latihan sih nggak pernah. Balik lagi yang tadi kita ngomongin Kak, wali murid tuh kurang aware sama pencak silat. Yang taunya tuh nggak tahu kalau silat tuh ada seni sama tanding. Nah taunya ya pencak silat lah, tendang, pukul, udah gitu. Nah kalau saya suka di sana, saya libatin orang tuanya. Gitu Kak. Jadi orang tuanya nih saya kumpulin. Apa sampai saya jelasin apa tuh LTAD gitu. Oh iya betul. Apa namanya? Abis itu apa namanya? Mereka nanti silahkan bikin kayak apa kalau di sekolah komite. Nah, itu orang tuanya pada bikin arisan, nah terserah deh gitu. Abis itu siswanya umur berapa dulu kebanyakan? Dari 5 sampai 17 ke atas, 18 ada, 20 ada. Tapi yang usia SMA masih aktif juga tuh? Ada yang orang tuanya ikut juga. Ada gabung. Ya? Soalnya kalau udah usia SMP, SMA itu rata-rata orang tua kan udah percaya sama anaknya. Jadi kayak udah ngebiarin. Kalau anak SD kan udah pasti dong. Terus apa namanya, misal ada pertandingan, orang tuanya jadi tim manajer. Harusnya begitu. Iya. Nah itu apa bisa jadi sebuah solusi, maksudnya biar orang tuanya hadir. Oh begini, oh begitu, gitu. Habis itu, oh ngurusin makan tuh begini, ngurusin minum tuh begini. Jadi mereka tahu. Ini baru aja tuh apa orang tua murid saya lepas nih di Tanjung Pinang. Kayak nih, nganginong gitu. Saya terharu dalam hati saya ya. Baru begitu, Bu. Gitu. Saya udah ngerasain. Iya. Maksudnya jadi tahu, jadi oh ini yang dirasain, oh ini apa gitu. Ya, sebenarnya sejalan tahu sama sama apa ya, sama sekolah. Sekolah ini kan sekarang banyak apa
menggandeng orang tua ya dalam keberlangsungan apapun kegiatannya gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya selama menurut gue selama kegiatan itu berkaitan sama siswa, mau di akademik ya di non akademik, keterlibatan orang tua tuh penting banget. Dan nggak peduli mau anak SD, anak TK, anak SMP, anak SMA itu tetap perlu. Emang kuncinya. Dan sekarang juga komunikasi enak zaman sekarang, zaman kita udah nggak ada. Jangankan handphone, jangankan grup kan. Kita mau nyuruh orang datang pakai surat, pertemuan dulu. Sekarang Zoom bisa. Melibatkan orang tua tuh sangat-sangat mudah. Iya. Dan orang tua tuh seneng tahu kalau dilibatin. Ada yang seneng gitu. Ada yang seneng. Tapi kalau saya sebagai orang tua enggak lagi. Kenapa? Nggak tahu mungkin kayak jiwa kita tuh bukannya nggak seneng kali, kita kayak ngikut aja deh gitu ya kan. Saya tuh kayak udah capek ya. Tipe-tipe orang tua kayak gitu, kayak iya deh gitu. Ada kan yang tipe-tipe orang tua, yuk ini. Nah, ngikut aku aja tuh kayak gitu. Kayaknya salah nggak sih? Di dalam bermasyarakat emang ada peran-perannya sendiri deh. Ada peran yang inisiator, kita peran oke ikut gitu. Tetap memperhatikan anak mah tetap, tapi untuk terlibat dalam kumpulan ibu-ibu itu kayaknya mendingan Anda introvert ya? Iya kayaknya diajakin apa juga saya nggak mau deh. Nggak tahu kalau bukan circle-nya ya. Kalau circle silat gitu, iya beda. Kalau circle-nya silat mah ayo gitu. Tapi ini kayak hal baru tuh kayaknya saya gimana ya Kak Tias? Iya gitu, saya masih kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya kita terlibat dari awal ya sama-sama baru kenal bareng gitu, lebih enak sih masuknya. Jadi ngomongin orang tua kita kan sebagai ibu-ibu bering ya. Saya pindahan Kak. Iya benar-benar. Saya pindahan, jadi masih canggung. Saya berkumpul dengan ibu-ibu deh. Nanti kan bakalan jadi ibu-ibu juga. Tapi emang perlu sih. Kita juga ngerasa sebagai ini udah beda konteks lagi nih sebagai ibu-ibu gitu. Kita kita sadar kok bahwa kita tuh perlu gitu berperan dalam kegiatan anak apapun, mau di sekolah kayak mau di ekskul gitu. Sadar kita gitu. Cuma kalau ini jangan dipaksa banget gitu. Kayaknya sulit, iya sih, kayak saya introvertnya banget. Dari Kak Tias nih sebagai guru kan yang berkecimpung juga di dunia persilatan, harapannya apa nih Kak untuk anak-anak yang berkecimpung di silat? Jadi karena ini point of view-nya dari guru ya, yang buat anaknya yang Kakak ini juga kan sebagai pelatih, Kakak sebagai guru gitu. Waduh, kenapa yang tadi ini jadi kokos ini? Harapannya ya buat anak-anak yang berkecimpung di dunia silat ya, mungkin bukan cuma anak-anak yang berkecimpung di dunia silat kali ya, karena ngelihat sekarang silat nih kayaknya ya udah dianggap ada juga masih ada juga anggapan yang berpikir gitu, orang-orang yang berpikir bahwa silat itu dianggap ketinggalan. Oh iya. Ada juga yang mikir gitu kan gitu. Tradisional gitu. Bahkan orang yang belum pernah latihan silat kalau ngelihat orang lagi silat tuh lucu tau, karena kayak orang nari ya gitu. Nah jadi satu nih buat anak-anak muda buat anak-anak muda yang belum pernah ngerasain silat, jangan nganggap silat itu remeh gitu. Kalau misalnya Anda sudah berkenalan gitu, insya Allah kalian tuh bisa melihat keindahannya silat, gitu, kerennya silat satu. Dan buat yang udah berkecimpung udah masuk ke dunia persilatan, udah latihan gitu, anak-anak yang sudah ikut ekskul, mau berprestasi di bidang silat gitu. Pertama memang harus konsisten sama apa yang udah kamu pilih gitu kan. Nah terus ingat loh hasil yang bagus itu nggak akan datang dari upaya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi harus ada effort gitu.
kalau misalnya kayak anaknya Kak Heni sih mungkin ya bapak ibunya kan udah kenal silat dari kecil gitu. Mungkin udah ada bibit-bibitnya, tapi kalau buat kamu yang baru latihan gitu bakalan perlu effort banget gitu karena kamu pada saat itu lah baru kenal. Misalnya kamu ikut di SMP. Di SMP tuh baru bener-bener baru tahu loh, oh ini tendangan sabit, ini tendangan lurus dan lain sebagainya, jatuhan itu baru tahu. Dan itu harus konsisten gitu supaya kamu bisa dapat hasil yang bagus gitu. Terus apa lagi ya? Begitu sih kayaknya. Harus latihannya di Akademi Silat Olahraga. Masuk. Tulisannya di mana nih? Tulisannya di mana? Ayo Di sini. Editor tolong. Di atas katanya nggak di bawah lagi. Bisa di atas. Kerjain Sukai. Udah Kak. Udah? Apa dong? Dari itu. Oh, Kak dari segi pelatih. Apa teh? Harapan? Tadi apa? Harapan Silat. Iya. Anak muridnya. Anak muridnya. Jangan lupa diri. Jawab Sukai loh. Gimana Kak? Apa ya harapannya? Kalau sebagai pelatih, ya nggak hanya jadi pesilat yang latihan aja atau berprestasi aja, tapi lebih ke apa namanya karakter sih. Dia harus jadi pesilat yang, maksudnya kamu nggak harus juara juga kok. Kamu jadi anak silat yang baik-baik, outputnya jadi anak yang baik-baik, yang nggak neko-neko, yang malah nggak bully, malah berani kalau misalnya dibully gitu kan. Terus lebih ke akhlak lah. Jadi kamu mau jadi pesilat yang biasa-biasa aja tapi akhlaknya baik, itu menurut saya udah sangat oke. Daripada kamu juara tapi akhlaknya belum petenteng, itu berarti belum pesilat kalau menurut saya. Gitu. Jadi bersilat itu bukan hanya untuk bela diri, untuk kekuatan, untuk jagoan gitu, tapi di dalam dirinya ada akhlak yang baik gitu. Itu pesannya. Motonya kan ilmu padi ya Kak? Kalau di TS apa? Kalau itu roaming Bu. Kalau di TS apa boleh disebut? Ikrar ke-6 deh pokoknya. Aduh, anak TS ikrar ke-6 tulis di komentar. Kalau anak PP padi. Ilmu padi apa ayo? Ayo. Apa ya, tulis di komentar juga. Ya, itu sih. Terima kasih. Karena saya nggak tahu nih, saya jadi narasumber atau jadi co-host, jadi silakan aja tutup sendiri. Tutup sendiri, kita bebankan hostnya. Oke, terima kasih Kak Heni dan Sama-sama Sukai. Kak Tias Sama. sudah mau bergabung di podcast kita ini, nyemper dilanjutkan video sebelumnya. Iya. Jangan lupa untuk kalian yang di luar sana untuk like, komen, share, dan subscribe. Ayo dukung guru kalian ada di sini. Yeay. Pelatih kalian dari di sini. Yang di Batam komen, yang di Batam. Ini kalau nonton kata anak-anak yang di Batam. Saya kalau ngeliat podcast Kak Heni kayak lagi ngobrol katanya gitu, kalau lagi ngobrol sama Kak Heninya ya. Ya lumayan lah. Alurnya udah nempel banget. Oke, sampai ketemu lagi di episode Ngemper berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Silat Olahraga Juara. Gue mau, biar always on. Ayo Kak. Gimana? Nah, si Emi sama si Gue gini-gini aja.